moderator di kelompok ini. Berikut adalah perkenalan saya. Perkenalkan, nama saya Nabila Herlinawati sebagai pemateri 1. Perkenalkan, saya Rifa Minari Firmansyah sebagai pemateri kedua. Perkenalkan, nama saya Suci Dewi Tari Rahayu sebagai pemateri 3. Perkenalkan, saya Nari Putra Widianto sebagai pemateri keempat. Di sini kami akan menjelaskan hasil observasi kami yang berjudul Analisis Struktur Organisasi Klinik Buana Care. Yang pertama ada deskripsi singkat Klinik Buana Care. Klinik Buana Care merupakan unit layanan kesehatan di bawah Yayasan Buana Perjuangan yang didirikan untuk memperluas bidang pelayanan sosial yayasan di sektor kesehatan. Klinik ini mulai beroperasi sejak Desember 2024 dan resmi berizin pada Mei 2025 sebagai lembaga non-profit. Klinik berfokus pada pelayanan kesehatan bagi masyarakat dan civitas akademika, bukan untuk mencari keuntungan. Klinik menyediakan layanan seperti pemeriksaan umum, KIA, kesehatan ibu hamil, tumbuh kembang anak, serta layanan kecantikan dan estetik, sekaligus mendukung program pendidikan kesehatan yayasan. Selanjutnya, moto dari Klinik Buana Care yaitu pelayanan prima untuk kesehatan Anda. Lalu di sini ada tujuannya, menjadi klinik terpercaya yang memberikan layanan kesehatan fisik dan mental secara menyeluruh serta berperan aktif dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Selanjutnya, ada visinya yaitu menjadi klinik andalan di wilayah sekitar dengan pelayanan kesehatan berkualitas dan menyeluruh melalui nilai prima yaitu proteksi, religius, inovatif, mandiri, dan andil. Lalu di sini ada misinya. Yang pertama, proteksi, menjaga kesehatan dan kepuasan pasien. Lalu yang kedua ada religius, yaitu melayani dengan keikhlasan dan tanggung jawab moral. Yang ketiga ada inovatif, yaitu mengembangkan layanan sesuai kebutuhan masyarakat. Yang keempat ada mandiri, yaitu mengedukasi pasien agar mampu menjaga kesehatan sendiri. Dan yang kelima andil, melayani semua pasien tanpa diskriminasi. Selanjutnya ada struktur organisasi Klinik Buana Care. Klinik Buana Care memiliki struktur organisasi yang sederhana namun efektif dalam menjalankan aktivitas operasionalnya. Struktur ini dibuat agar tugas, tanggung jawab, dan komunikasi antar bagian menjadi lebih jelas, sehingga semua pekerjaan bisa berjalan baik dan terarah. Berikut merupakan bagian struktur organisasi Klinik Buana Care. Pada bagian paling atas terdapat Yayasan Buana Perjuangan, di bawahnya ada manajer klinik. Selanjutnya di bawah manajer klinik dibagi menjadi dua bagian utama, ada apoteker dan penanggung jawab klinik. Di bawah apoteker ini ada asisten apoteker, di bawah penanggung jawab klinik ini terdapat dokter, perawat, administrasi, dan tenaga kebersihan. Klinik Buana Care merupakan unit layanan kesehatan di bawah Yayasan Buana Perjuangan yang menerapkan struktur organisasi fungsional. Kepala klinik bertanggung jawab langsung kepada yayasan dan berperan mengawasi kegiatan harian, memastikan pelayanan sesuai standar, serta menjadi penghubung antara yayasan dan staf. Tugas operasional dibagi berdasarkan keahlian. Yang pertama ada dokter, menangani pasien dan bekerja sama dengan perawat dalam pelayanan medis. Selanjutnya ada apoteker, mengelola obat dibantu asisten apoteker. Selanjutnya ada staf administrasi, mengurus data pasien, keuangan, dan arsip. Selanjutnya ada tenaga kebersihan, menjaga kebersihan lingkungan klinik. Struktur ini dipilih karena sesuai dengan ukuran klinik yang kecil, jumlah pegawai terbatas, dan jenis pelayanan yang sederhana. Dengan pembagian tugas yang jelas, koordinasi dan komunikasi antar bagian menjadi lebih efektif. Struktur ini juga mendukung prinsip pelayanan prima, proteksi, religius, inovatif, mandiri, dan andil untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang cepat, berkualitas, dan memuaskan. Selanjutnya, hierarki dan alur komunikasi. Klinik Buana Care menggunakan struktur organisasi yang jelas, berjenjang agar setiap bagian tahu tugas dan tanggung jawabnya. Sistem ini penting agar semua berjalan tertib, tugas jelas, dan pengambilan keputusan serta pelayanan pasien berjalan efektif. Secara umum, struktur organisasi klinik terdiri dari yang pertama ada Yayasan Buana Perjuangan sebagai pihak tertinggi yang memimpin klinik. Yang kedua ada manajer klinik yang bertugas sebagai jembatan antara yayasan dengan bagian operasional klinik. Yang ketiga ada penanggung jawab klinik yang mengawasi segala aktivitas
standar, serta peraturan. Yang terakhir ada tenaga medis dan non-medis, terdiri dari dokter, perawat, apoteker, asisten apoteker, staf administrasi, dan petugas kebersihan. Dengan sistem ini, setiap orang tahu kepada siapa harus laporan dan dari siapa menerima instruksi. Hal ini membantu menghindari tugas yang berduplikasi dan mempercepat proses pelayanan. Dalam hal komunikasi, klinik Buana Care menerapkan kebukaan dan koordinasi yang efisien. Komunikasi internal dilakukan melalui rapat rutin bulanan, yaitu untuk hal logistik serta perencanaan pengembangan klinik. Selain itu, digunakan juga grup chat untuk menyampaikan informasi harian, koordinasi cepat antar bagian, kejaran hasil rapat. Setiap bagian memiliki kewenangan operasional sesuai bidang tugasnya. Contohnya, perawat dapat menentukan metode pengobatan sesuai dengan keahliannya, sedangkan keputusan terkait kebijakan atau prosedur administrasi tetap menjadi wewenang penanggung jawab klinik dan manajer. Dengan pembagian kewenangan dan jalur komunikasi yang jelas, klinik dapat bekerja lebih cepat, responsif, dan tepat sasaran dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Bagian selanjutnya ada tingkat sentralisasi dan desentralisasi dalam pengambilan keputusan. Klinik Buana Care sendiri menerapkan sistem pengambilan keputusan semi terpusat. Keputusan terpusat diambil oleh pimpinan mencakup yang pertama ada kebijakan klinik dan prosedur standar kerja, lalu ada pengelolaan dana dan logistik utama, dan koordinasi dengan yayasan dan lembaga luar. Lalu ada keputusan desentralisasi diberikan ke staf medis untuk hal teknis. Yang pertama ada metode pelayanan dan tindakan keperawatan, lalu ada pengaturan jadwal kerja, dan tugas administratif rutin tanpa perlu persetujuan pimpinan. Sistem ini membuat tiap bagian mandiri namun tetap terarah, menjaga efisiensi dan kepatuhan terhadap etika pelayanan. Yang selanjutnya evaluasi dampak struktur terhadap kinerja di klinik Buana Care. Struktur organisasi klinik Buana Care terbukti meningkatkan efektivitas dan kinerja pelayanan melalui pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas. Manajer klinik berperan sebagai penghubung antara yayasan dan operasional, sedangkan penanggung jawab klinik memastikan standar pelayanan dan koordinasi berjalan baik. Sistem hierarki yang teratur mempercepat pengambilan keputusan, memperjelas jalur pelaporan, serta mendorong efisiensi, partisipasi, dan profesionalisme staf secara keseluruhan. Struktur ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan dan kemampuan klinik dalam memenuhi kebutuhan pasien. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi dari semua materi yang sudah dibacakan oleh rekan-rekan saya. Simpulannya, klinik Buana Care adalah unit pelayanan kesehatan non-profit di bawah Yayasan Buana Perjuangan dengan tujuan memberikan pelayanan dasar bagi masyarakat dan sivitas akademika. Struktur organisasi yang digunakan adalah struktur organisasi fungsional dengan pembagian tugas sesuai keahlian seperti dokter, perawat, apoteker, staf, dan lain-lain. Sistem komunikasi dan hierarki berjalan efektif melalui rapat rutin dan grup daring, mendukung kerja yang cepat dan efisien. Dalam pengambilan keputusan klinik menerapkan keputusan semi sentralisasi. Pimpinan mengatur strategi, staf diberi wewenang operasional sesuai bidang. Hasil evaluasi menunjukkan tugas dan wewenang jelas, komunikasi terbuka, dan koordinasi antar bagiannya baik. Poin kedua, pelayanan cepat, tepat, dan profesional. Poin ketiga, struktur klinik Buana Care dinilai efisien dan sesuai untuk organisasi kecil bidang kesehatan, serta berhasil menerapkan nilai prima, proteksi, religius, inovatif, mandiri, dan adil. Selanjutnya ada rekomendasi, ada 5 poin. Yang pertama itu perkuat sistem koordinasi dan evaluasi kinerja antar bagian secara rutin. Poin kedua, tingkatan SDM lewat pelatihan berkala untuk profesionalisme dan komunikasi. Poin ketiga, digitalisasi administrasi dan rekam medis agar proses operasional dan efisien dan terintegrasi. Poin keempat, dorong kemandirian unit usaha agar klinik fleksibel dan berdaya tanpa melanggar aturan. Poin terakhir, kelima, perluas layanan dan program edukasi untuk mendukung visi yayasan di bidang pendidikan dan sosial. Sekian presentasi kami hari ini, kurang lebihnya mohon maaf.